Mm-mm. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa, pimpinan pelihara-Mu sepanjang malam tadi Bapa. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami dibangunkan dengan kekuatan baru, napas baru ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu ini Yesus. Sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Biarkan Tuhan senantiasa menjamah setiap kami ya Bapa. Kau berkati juga Ibu Rebecca yang akan mengajarkan tentang pelajaran pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan beliau kesehatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kau lancarkan segala usaha pekerjaannya Bapa. Semoga Engkau senantiasa memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sebentar ya. Shalom dulu. Shalom Bu. Ya, Ibu Rebecca sebentar ya. Saya minta waktu sebentar ya. Sebentar, WhatsApp web. Oke, sebentar, finansial. Ya, saya barusan post di ini. Coba saya sebentar ya. Oke, Ya, silakan Ibu Rebecca. Oke. Kita ulangi sedikit ya, metamorfosa kemarin, metamorfosa kita. Yang pertama, dulunya kita adalah ulat, berenga, kemudian di hadapan Tuhan, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita berubah menjadi domba ya. Setelah domba, dia dilatih jadi domba dewasa oleh Tuhan Yesus. Nanti setelah itu dia akan berubah menjadi singa. Kalau domba sama singa beda banget ya. Kalau domba itu nggak menyerang sana sini, tapi kalau singa wah dia percaya banget, gitu ya. Sekarang kita lihat dulu Tuhan itu pengen melatih kita. Suaranya. Kurang keras suaranya. Sudah keras sih. Ya. Kalau kurang keras, saya rasa sudah keras. Mungkin kalau bosnya kurang keras. Oke Bu, udah sekarang, Bu. Coba bosnya dari sininya Pak, dari sini. Dari bosnya aja dikerasin karena di tempat saya sudah keras. Iya Pak. Teruskan. Ya. Sekarang HP-nya mati dulu ya semua ya, HP ya. Oke? Udah Bu, udah dimatikan semua. Ya, bagus ya. Jadi kita akan mendengar lagi tentang domba yang dilatih oleh Tuhan. Tuhan kita adalah gembala yang baik, dilatih oleh Tuhan untuk bisa berperang. Nah, kalau kita soal berperang, kenapa sih kita harus berperang? Nanti kalau kita sudah terlatih, kita pasti jadi singa. Nggak takut sama siapa-siapa kalau singa ya. Orang juga di mata singa melihat pada kita juga kita sudah takut tuh ya. Kalian suka pergi ke kebun binatang nggak? Belum pernah Bu. Belum pernah. Walah, belum pernah ketemu singa ya? Hah? Ya, belum pernah. Di Kalimantan nggak ada kebun binatang, Win. Ayam ada Bu. Ayam, ayam aja. Sering, Bu. Adanya ayam. Sama ayam, sama bebek, sama ikan. Iya ya. Kalau di situ nggak ada singa ya? Singa lepas gitu nggak ada juga? Nggak ada Bu. Nggak ada. Kalau buaya sih ada Bu. Kalau wah buaya ya, bener Kalimantan tempatnya ya. Oke. Buaya darat banyak. Dulu saya ke Meliau ke tempatnya Ibu Mince, kan mandinya di Sungai Mahakam ya. Saya takut di Mahakam nanti ada buaya gimana coba. Sungai Jadi Kapuas. akhirnya, Kapuas. Sungai Kapuas ya, maaf ya. Oh ya Mahakam di Samarinda ya, Sungai Kapuas. Tapi udah kalau gitu, di Singkawang nggak darat Bu. Hah? Enggak. Saya takut. Jadi sama Mince itu di
air dari sungai Kapuasnya ditimba sampai ke baknya dia. Ya sama aja sih sungai, air sungai, butek kayak gitu. Tapi pokoknya yang penting nggak ketemu buaya gitu loh. Seperti itu ya. Nah, suami saya kerja di Samarinda dulu. Nah, dia kalau mandi udah hajar ke Sungai Mahakam, nggak apa-apa, udah biasa dia nyebur ya. Buaya ya, kalau di Kalimantan buaya. Oke, sekarang kita nanti kapan-kapan mungkin Pak Yonatan ngajak kalian ke kebun binatang, berarti piknik Pulau Jawa gitu ya. Atau Boleh, Bu. Iya, Bu. bisa lihat singa ya. Kalau belum lihat, ya kamu lihat gambarnya aja singa ya, gambar singa ya. Iya, Bu. Iya, Nanti Bu. kamu akan tahu. Kalau singa jantan sama betina bedanya apa ya? Singa jantan ada rambutnya, Bu. Kalau singa itu cewek tuh kayak harimau. Kok pinter sih, ini hebat ya. Ternyata pengetahuan binatangnya tahu ya dia. Kasih, Hebat. Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan tahu kenapa kita dilatih berperang oleh Tuhan supaya kita boleh menjadi singa ya. Kita baca dulu di Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-11 mulai ya. Ayat 10 dulu deh, nanti saya bacain satu-satu ya. Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita itu, lawan kita namanya iblis, lawan kita. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging itu siapa? Manusia, Bu. Manusia. Bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau ada teman kamu marah-marah sama kamu, itu jangan dilawan orangnya, karena di balik dia itu ada itu penguasa-penguasa, ada roh jahat ya. Kalau kita disakiti oleh orang itu, seseorang, kita jangan benci orangnya, kita benci kelakuannya aja. Kalau orangnya enggak ya, ada orang yang juga nyebelin, teman kita tuh nyebelin, nah kita enggak boleh sebel sama itu orang itu sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Lalu kita sebel sama kelakuannya, karena di balik kelakuannya itu ada roh-roh yang menguasai dia, ya. Dia juga belum dibentuk seperti itu. Jadi kita tidak melawan orang ya. Misalnya nih kayak Yesus ya. Ada suatu ketika Yesus mengajar murid-muridnya, kemudian Yesus bercerita tentang dia sebentar lagi akan mati, disalibkan, akan menderita dan seterusnya itu ya. Dibilang anak manusia seperti itu kata Yesus ya. Dia cerita seperti itu. Kemudian Petrus bilang, "Wah, jangan guru, itu nggak boleh itu kayak gitu. Disingkirkan kayak gitu." Maka Yesus bilang, "Enyahlah engkau iblis. Engkau tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga." Nah, yang enyah itu siapa? Yang dienyahkan. Yang dienyahkan itu bukan Petrus, tetapi iblis yang ada di balik Petrus, yang suka ngompor-ngompori itu ya. Iblis itu suka ngompor-ngompori. Dia itu lawan kita ya. Lawan kita benar-benar tuh iblis. Nah, coba kita ingat Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Waktu Yesus lagi lapar, terus iblis datang, dia ngompor-ngomporin, Yesus, bukankah engkau pencipta langit dan bumi? Ya tuh, kamu lapar kan? Lihat itu, batu-batu. Jadikan batu-batu itu roti. Wah, dia ngompor-ngomporin ya. Dia bilang seperti itu, ayo kamu kan berkuasa. Masa gitu aja nggak bisa? Orang di Taman Firdaus saja kamu menciptakan semuanya. Menciptakan pohon, menciptakan binatang-binatang. Oh, menciptakan batu jadi roti, gampang. Ayo. Nah, dia mengompori. Itu yang suka dikompor-kompor itu kita juga seperti itu. Iblis juga mengomporin kita ya. Suka seperti itu. Kemudian ketika Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti. Bukan hanya dari roti. Kalah dia, wah orang manusia lapar kok
sama roti nggak mau. Padahal tadi aku sudah bilang, ayo bikin batu itu jadi roti. Roti kismis kayak, roti coklat kayak, roti keju kayak gitu. Nggak juga mempan. Nah, terus sekali lagi dia ngompor-ngomporin lagi. Dia bawa Yesus ke tempat yang tinggi. Dia bilang, Yesus, aku kan sudah diberi kuasa kan atas dunia ini. Nah, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Semuanya ini kalau kamu mau nyembah aku. Ngompor-ngompori lagi ya. Dia pengen Yesus menyembah dia. Dipikir Yesus tuh bodoh. Karena orang kalau lapar biasanya bodoh. Bener nggak? Kalian udah sarapan belum pagi? Sudah ya. Kalau sarapan, belajar itu sarapan dulu. Supaya gula yang jadi karbohidrat yang dimakan itu naik ke otak ya. Jadi otaknya itu pintar. Kalau otaknya kurang gula, jadi bodoh deh. Ya, makanya harus sarapan dulu. Bayangin, Yesus sudah 40 hari dia tidak makan. Jadi dipikir setan, anak otaknya lagi bodoh nih sekarang nih, tipu aja. Kalau dia mau nyembah aku, kalau dia nyembah aku, bukan hanya dunia milik aku, Yesus juga milik aku. Aku jadi bos, Yesus jadi hambaku. Nah, kalau mau nyembah setan kan berarti Yesus itu anak buahnya setan, berarti setan itu bosnya Yesus. Ya pikir Yesus itu lagi lapar, jadi nggak bisa mikir. Nah, kayak kita kalau lagi lapar nggak bisa mikir ya, alasan aja ya. Langsung dia ngompor-ngomporin seperti itu. Dan Yesus bilang, ada tertulis, kamu hanya boleh menyembah Tuhan. Menyembah Allah Bapa. Nggak boleh menyembah yang lain. Allah dia ya, ngompor-ngomporin lagi dia sebentar lagi. Dia bilang gini, ayo yuk kita ke Bubungan yuk, Bubungan rumah, di atas rumah, ayo kita lihat atas bait suci ya, di Bubungan suci. Ayo Yesus, ayo. Di Mazmur 91 kan dibilang begini nih, malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu supaya kamu tidak terantuk batu. Mereka akan menatang kamu, akan menggendong kamu dengan tangannya supaya kamu nggak jatuh, nggak terantuk batu. Mereka akan menjaga setiap jalanmu. Gimana Yesus? Enaknya kamu coba-coba. Firman Tuhan itu benar apa enggak? Coba jatuhkanlah dirimu dari tempat tinggi itu supaya nanti malaikat-malaikat itu datang untuk menolong kamu. Itu sih jawabnya, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Bayangin, Tuhan Yesus hebat kan. Setelah itu iblis memang pergi, tetapi kita melihat di catatan bahwa malaikat itu bahwa setan akan datang lagi untuk mencoba Yesus. Dia mencari kesempatan berikutnya. Nah, demikian juga sama kita. Dia akan ngompor-ngompori kita. Kita akan dites segala macam. Yalah, kamu jangan berbuat yang baik-baik saja. Ayo, kita ini yuk, kita nyuri aja yuk. Ada ayam di tetangga tuh kita ini biarin nggak apa-apa. Ayamnya suka makan di sini. Kalau makan di daerah sini berarti itu milik kita loh ayamnya ya. Kita ambil aja ayamnya. Itu. Maka kita iya ya, yang barang siapa yang masuk ke sini ke halaman ini berarti milik saya. Ya sudah, saya ambil, saya potong, saya makan. Kata tetangganya ayam saya padahal mana sih setiap hari hilang satu-satu, nggak tahu, bohong. Maka pada satu ketika Tuhan bertemu dengan nih siapa tadi yang suka nyuri ayam, misalnya si Ani ya. Tuhan tanya, Ani, kenapa kamu nyuri terus di situ? Nggak tahu kata Ani. Iblis tuh yang nyuruh saya kayak gitu. Jadi saya berbuat, kata Tuhan Yesus, iblis, kamu ngapain? Aduh, kata iblis, saya cuma menyarankan. Yang melakukan siapa? Kan bukan saya. Saya cuma menyarankan. Nah, coba bayangin. Kalau Yesus dicobai tadi, kalau Yesus bilang, iya ya enak ya, batu-batu dibikin roti, ya roti coklat, roti kismis. Maka setelah Yesus membuat roti itu, maka setelah misalnya ini ya, misalnya Bapak, kok bisanya Yesus kayak gitu? Lumayan iblisnya, kenapa kamu iblis gangguin? Maka kata iblis, saya cuma menyarankan. Ingat, ya. Makanya kita itu, lawan kita tuh iblis emang, bukan manusia. Dia menyarankan, kita yang berbuat. Dan kita nggak bisa nyalain iblis, itu Tuhan, gara-gara iblis tuh. Kita nggak bisa seperti itu. Memang
iblis menyarankan, tapi yang bertindak kita. Coba sekali lagi, Hawa itu ya, Hawa waktu di Taman Eden, iblis datang ke Hawa. Hawa, bukankah buah-buah dari pohon-pohon yang di Taman Eden ini nggak boleh dimakan ya, semuanya ya? Kata Hawa, enggak, semuanya boleh dimakan, kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kami tuh ngeraba aja nggak boleh. Nah ini perempuan suka nambah-nambahin perkataan ya. Maka tadinya Tuhan nggak bilang pakai raba-raba, ya sekarang kami ngeraba aja nggak boleh. Waduh, ini apa, perempuan suka nambahin perkataan, laki-laki nggak tahu tuh suka nambahin nggak? Kayaknya nambahin juga ya. Kata orang tuh kalau kita titip duit nanti berkurang, tapi kalau titip omongan bertambah gitu, tambah terus ya. Maka lihat, waktu iblis tahu, ini nih perempuan nih nggak dengerin firman Tuhan ya, bisa ada tambahannya nih. Iblis tuh ahli Alkitab. Yesus aja tadi dicobain dengan firman Tuhan, bayangin ya. Nah, jadi dia ngomong lagi sama Hawa, kamu kenapa sih nggak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat nih? Kata Hawa, nanti kami mati. Lalu iblis bilang ini, mati? Enggak mati. Kamu kalau makan buah pohon ini, nanti kamu akan jadi Tuhan. Cuman ngomong gitu, iblis tuh. Terus Hawa berpikir, wah iya ya, berarti Tuhan nipu saya nih. Meragukan Tuhan dia. Nah, ini Tuhan nipu saya nih. Gak boleh makan ini gara-gara kalau saya makan, saya jadi Tuhan. Manusia tuh dari zaman dulu tuh pengen jadi Tuhan. Iblis juga pengen jadi Tuhan. Nah manusia juga seperti itu. Pengen jadi Tuhan. Oh iya. Langsung dia berpikir, wah lama-lama dilihat-lihatin. Enak juga jadi Tuhan ya. Merintah-merintah sana sini. Wah kalau begitu saya ambil aja buah ini, saya petik. Terus dia petik, terus dia makan. Maka Tuhan tanya kan sama iblis, ya kenapa kamu gitu? Iblis juga bisa bilang, lah saya cuma menyarankan, saya cuma ngomong, kamu kalau makan buah itu, nanti kamu jadi Tuhan gak bakal mati. Kenapa dia nurut saya? Nah yang bertindak kan dia, bukan saya. Orang yang dia bertindak sendiri, ngapain juga saya yang disalahin? Coba ya. Kita bayangin manusia tuh suka nyalahin ya. Waktu Tuhan manggil Adam ya, mereka udah berdosa. Dipanggil si Adamnya. Ayo Adam, di mana engkau? Iya Tuhan, saya sembunyi ini, saya telanjang ini Tuhan. Ya udah, ayo sini kita ngobrol dulu. Kenapa kamu sembunyi? Ya saya berdosa Tuhan. Nih Tuhan sih menciptakan perempuan ini buat saya. Pertama, ada menyalahkan Tuhan. Keren ya, manusia tuh suka menyalahkan Tuhan dari zaman dulu ya. Tuhan sih menciptakan wanita ini nih. Nah, gara-gara wanita ini dia bawa buah ke saya, jadi saya makan buahnya. Jadi saya berdosa. Pertama nyalahin Tuhan, kedua nyalahin perempuan ini. Nah, si perempuan gimana sih Hawanya? Kenapa kamu tadi makan buahnya? Hawa lagi, itu Tuhan, ular itu. Nah, nyalahin ular juga ya, padahal dia sendiri ya. Si ular waktu itu masih sopan, dimarahin Tuhan dia diam aja ya, nggak ditanya lagi. Tuhan juga nggak tanya, lu ular, kenapa kamu nipu Hawa? Nggak gitu. Udah tahu Tuhan jawabannya. Pasti jawabannya, ya saya kan cuma menyarankan. Yang berbuat siapa? Saya cuma menyarankan kok. Nah ya, jadi karena iblis senangnya menyarankan, kita jadi anak-anak Tuhan itu harus berjuang melawan dia. Melawan iblis itu, melawan pemerintah. Jadi di kerajaan iblis itu juga ada pemerintahannya, kayak kita punya presiden segala ya. Mereka punya anak buah juga, punya gubernur, dia punya camat bahkan ya. Ada penghulu-penghulunya ada ya. Penghulu udara, pemerintah di udara, penghulu di udara, ada roh jahat semua ya. Jadi mereka itu punya tatanan pemerintahan yang keren. Yang kayak di kita aja, kayak di Indonesia ada presidennya ya. Nanti setiap daerah juga ada penguasanya. Ya, daerah saya penguasanya lain sama daerah kalian di situ. Daerah Jawa Barat penguasanya itu kalau saya sebut namanya
Prabu Siliwangi. Nah, daerah Jawa Barat itu daerahnya saya, jadi saya tahu ya. Kami beberapa kali bertemu dengan dia ya. Nah, tuh Prabu Siliwangi. Misalnya, nggak tahu tuh Kalimantan ya, saya belum pernah menjajaki di daerah situ. Mungkin itu harus dipetakan dulu siapa itu di situ penguasanya ya. Tapi nggak usah tahu-tahu, yang penting kita melawan itu orang-orang, melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Roh jahat itu yang bikin kita apa? Roh jahat itu yang bikin kita iri, ya. Kalau ada temennya pakai baju bagus, iri. Dulu saya di penjara ya, itu ada seorang perempuan di situ. Pokoknya kalau ada napi lain punya baju baru, dia harus pakai duluan, preman dia. Tapi dia nggak pernah berani sama saya, nggak pernah pakai baju saya, nggak pernah berani. Padahal saya nggak preman di situ, nggak pernah gulus sama dia juga. Tapi itu ada wibawa ilahi. Dia kalau ada orang pakai beli baju baru, harus dia dulu yang pakai. Biar cewek, biar ada di penjara juga pakai baju bagus, senengnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita punya pekerjaan yang melawan setan itu. Kita bukan melawan manusia ya, kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan setan. Jadi bagaimana dong kita ini ya? Kita bagaimana ini? Nah, kita harus melatih diri. Makanya Tuhan melatih domba tadi menjadi domba yang dewasa. Dan nanti kalau sudah terlatih, dia akan menjadi singa. Dia akan ditakutin ya sama tuh semua roh-roh jahat itu ya. Ini kalau di daerah Haurbulis ini, kalau ada seorang yang manifestasi, ya, saya pernah dengar tuh ada dari seorang yang manifestasi, itu orang itu bilang, jadi di daftar di sana di dunia orang mati sana, dunia itu lawannya yang paling tinggi itu namanya Linda. Karena Linda yang suka ngusir-ngusir ini daerah Haurbulis sini ya. Linda, mereka takut banget sama Linda. Nah, kemudian sama saya nomor 2, mana saya suka ngeliat-liat. Ditakuti iblis, haleluya, puji Tuhan. Kalau takutin iblis tuh, ya kita takut sama Tuhan, tapi iblis takut sama kita. Nah, itu boleh ya. Tapi sekali lagi, bahwa iblis pun mencobai Yesus, berarti dia berani. Yesus aja dicobai, kalau kita dicobai enggak? Dicobai, dicobai Bu. Kalau Tuhan mencobai enggak Tuhan? Mencobai. Mencobai juga. Enggak. Tuhan mencobai juga. Nah, kayak iblis dong ya, Tuhannya. Menguji. Gimana tuh? Menguji. Nah itu, jangan salah. Kalian nanti akan, kalau ada orang bilang, iya ini cobaan dari Tuhan, kalian harus meluruskan, Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan menguji. Bedanya apa sih menguji sama mencobai? Tahu? Kalau menguji itu ibarat menguji iman kita, murnikan, supaya kita dapat naik kelas. Tapi kalau mencobai ibarat dia ingin melihat kekuatan kita, supaya kita jatuh. Itu hampir benar ya. Prinsipnya begini. Makasih, Bu. Kalau menguji itu kayak ujian di sekolah. Misalnya kelas 1, mau naik kelas 2, ujian dulu. Betul? Ya? Betul Bu. Betul. Nah, saya sekolah jadi dokter itu ujiannya luar biasa. Saya sekolah di sekolah swasta ya. Untuk dari kelas 1 tuh tingkat 1 untuk tingkat 2, saya ujian di sekolah dulu. Habis itu sekolah itu harus ujian negara karena itu swasta ya. Dulu saya kuliahnya gitu. Nanti tingkat 2 mau naik tingkat 3 ujian lokal dulu, habis itu ujian lagi negara. Wah, sudah itu udah paling pusing itu ya. Jadi 2 kali. Kenapa diuji ya? Supaya kelihatan nih anak mampu nggak ya, bisa naik tingkat nggak gitu. Dan semua anak harus belajar, semua dari kita harus belajar. Kalau kamu malas belajar, nah itu salah kamu sendiri. Semua harus usaha untuk belajar. Nah ya, Tuhan menguji ya. Tapi kalau mencobai itu kerjaan iblis. Dia mencobai kita supaya kita jadi teman dia. Ya, jadi teman dia gitu ya. Nah, saya cerita Mukendi. Mungkin kemarin saya sudah cerita Mukendi, saya ingatkan sedikit lagi ya. Si Mukendi itu, dukun Afrika, dia bilang, kalau orang Kristen yang betul-betul mengasihi Tuhan, dilihat di dunia rohnya itu pakai baju.
Nah, kalau orang yang nggak kenal Tuhan Yesus maksudnya ya, itu mereka telanjang di hadapanmu kendi. Jadi kalau yang telanjang nggak diganggu sama dia. Tapi kalau yang pakai baju, dia ganggu terus supaya lepas baju. Jadi kalau orang di dalam Tuhan itu dia ganggu terus, iblis juga mengganggu orang yang pakai baju. Diganggu terus, nanti diganggu, digosipkan, dikasih omong-omongan yang kasar sampai dia lepas baju, marah-marah, nggak apa segala marah, dia lepas baju. Terus dia nyalahin Tuhan, lepas baju lagi. Terus dia akhirnya jadi selingkuh sana sini, lepas baju lagi. Itu kayak gitu kerjaan iblis ya, supaya dia banyak temennya di neraka itu ya. Makanya benar nggak kalau kita sekarang berjuang untuk melawan dia, betul? Kayak gitu ya. Betul, Bu. Karena itu Betul. ya, karena kita betul. Sebab itu kata firman Tuhan ayat yang ke-13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil, artinya kita harus punya usaha untuk mengambil. Bukannya diberi gitu aja, kita harus mengambil. Itu namanya latihan itu ya. Harus mengambil ya. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu apa? Ketika kita sakit berat kayak gitu. Terus kita mulai meragukan Tuhan karena iblis sudah mulai ngomong, kamu sekolah di BSOM repot-repot, harus dengerin orang pada ngajar, ada yang pakai bahasa Inggris lagi, repot kamu otaknya sampai panas ya dengerin firman Tuhan tiap hari. Sekarang kamu sakit, kamu ingat gak pelajaran Ibu Rebecca? Katanya kamu dihargai sama Tuhan, kamu disayang sama Tuhan. Kalau kamu sakit, mana Tuhannya kamu? Tuhannya kamu mana? Gak bisa kan menyembuhkan kamu kan? Nah, gimana tuh kita jawabnya tuh ya? Terus kita otaknya mulai berpikir, iya, saya ini kok gak bisa sembuh, ini gimana ya? Saya ceritakan sedikit Linda ya. Linda itu perkasa, tadi saya sudah bilang ya, Linda itu ditakuti sama roh jahat dan ini orang-orang mati, ditakuti dia sampai ke Bandung nih, wilayah kami itu sampai ke Bandung ya, sampai ke daerah Jawa Barat ini ditakuti. Tapi dia sendiri kena kanker nih, sampai sekarang dia masih kemo ya. Waktu dia divonis kanker, dia harus dibuang kanker payudara ya. Buat wanita itu susah banget ya. Nah, kami didoakan, tetapi memang tidak ada mujizat yang terjadi untuk Linda, nggak ada. Harus diambil payudaranya. Udah gitu berlanjut harus kemo. Sampai sekarang nih kemo udah setahun lebih loh. Ya, sekarang keadaannya masih tidak stabil, masih jelek lah, masih belum bagus ya. Walaupun sempat bagus, sempat melayani lagi, terus ngedrop lagi. Saya perhatikan dia bisa saja kecewa sama Tuhan. Dia bisa saja bilang gini, Tuhan gimana sih ya? Saya ngusir-ngusir setan. Saya ini garda depan untuk setan, untuk roh jahat, untuk orang mati. Banyak orang yang dibantu oleh Linda melalui karunia pelepasannya dia ya. Nah, saya melihat sama dia ya, banyak sekali, dan dia bisa ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan kok engkau nggak nolong aku sih? Kok engkau nggak nyembuhin aku nih? Aku kok menderita banget kayak gini sih? Kok bisanya ya kayak gini? Nah, saya perhatikan permulaan lagi sakit, mulai kemo itu dia sesak napas banget, nggak bisa napas. Napas nyarinya susah banget, harus pakai oksigen, nggak bisa jalan, tuntun, mandi juga mandiin karena lemah sekali. Orang yang biasanya perkasa itu ya, yang luar biasa perkasa itu ya, gimana-mana itu seperti itu. Terus saya perhatikan, saya lihat dia duduk juga, walaupun dia sering merenung, saya lihat dia duduk, dia berdoa enggak nih? Saya pengen tahu. Kita juga nggak tahu orang berdoa apa enggak ya, karena mereka bisa berdoa dalam hati ya, kita nggak ngerti ya, sampai pergumulan buat Linda tuh. Tapi semakin sekarang sini saya lihat dia setiap malam dia duduk, jadi itu pendoa Linda itu.
Dulu waktu sebelum saya dipenjarakan, Linda itu berdoa untuk saya supaya saya siap untuk dipenjara. Dia pendoa yang handal, yang luar biasa. Dia pernah dikirim Tuhan ke Riau untuk dengan Ratna sama-sama menjadi pendoa buat pendeta yang di Riau sana. Mereka ada 2 tahun di Riau untuk mendampingi pendeta itu. Nah, kemudian mereka pindah ke Argolis bertemu dengan saya di sini. Pada suatu hari Tuhan bilang sama Linda, Linda, aku mau kau berdoa untuk hambaku, Rebecca. Nah, waktu itu Linda nggak di rumah saya ya, nggak jadi anak saya, belum. Dia masih di luar sana ya, masih sama Ratna tinggal ya, sama Jojo anaknya ya, anaknya Ratna. Kemudian Linda bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau mendoakan, ngapain doain Rebecca itu. Pendeta yang namanya Rebecca itu orangnya eksklusif. Dia nggak butuh orang lain. Saya memang orangnya kayak gitu. Rada-rada ya sombong-sombong dikit gitu kali ya. Karena saya dididik ayah saya pintar, jadi saya tuh merasa saya ahli Alkitab, tahulah itu pendeta-pendeta kalau khotbah nggak pada enak menurut saya ya. Nggak pintar, nggak tahu Alkitabnya, jadi sering salah tuh ngomong ya. Jadi saya menganggap seperti itu kadang-kadang, apalagi saya sampai di kampung, wah saya di kampung, saya merasa tuh tinggi hati banget, saya tuh sombong banget. Saya berpikir, wah ini orang kampung ini pada nggak ngerti Alkitab, khotbah tuh muter kemana gitu ya, saya sering merendahkan. Terus dia bilang, saya nggak mau, katanya Rebecca itu orangnya eksklusif. Nah kemudian Tuhan bilang, saya mau kamu berdoa untuk dia, karena dia akan aku pakai. Tangannya akan jadi tanganku, kakinya akan jadi kakiku, dia akan yang menjadi yang sulung di kota Hargulis ini, di Indramayu ini. Jadi Linda apa boleh buat karena yang nyuruh Tuhan, ya. Jadi dia berdoa. Jadi setiap pagi dia berdoa untuk saya 1,5 jam, ya. Malam 1,5 jam, itu selama 1,5 tahun. Dan kata Linda itu dia merasa, jadi kalau udah jamnya itu dia nangis sendiri, terus dia masuk kamar, dia mulai berdoa untuk saya ya. Dalam bahasa roh, dalam bahasa biasa, apa aja di doa. Saya nggak tahu dia berdoa seperti itu. Nah, setelah selesai 1,5 tahun, itu tahun 98 ya, iya 98. Nah, kemudian dia bertemu sama saya, waktu itu saya ingat, saya salon ya. Kenapa rambut saya merah, kadang ungu, karena dicat ini ya. Ini sekarang nih ini baru dicat, jadi rada-rada gini saya kasih tahu ya ini ya. Ini rada hitam, nanti sebentar lagi jadi merah-merah gitu ya. Saya ngecat rambut itu umur 40 udah ngecat rambut, karena rambut saya itu pada putih-putih, saya nggak senang. Walaupun Alkitab bilang uban itu mahkota orang tua, lah saya belum percaya itu ya, belum meyakini. Nah seperti itu ya. Jadi saya ngecat rambut saya ya. Waktu itu saya ingat saya ada di salon, saya ngecat rambut. Linda datang, dia bilang, Tante, saya disuruh Tuhan datang ke Tante. Saya sudah 1,5 tahun mendoakan Tante, itu mau tahun 2000 ya, tahun 2000. Sudah 1,5 tahun mendoakan Tante. Tuhan menyuruh saya untuk berdoa buat Tante, sebab Tante akan jadi yang sulung buat kota ini, buat Indramayu ini. Tangan Tante akan jadi tangan Tuhan, kaki Tante akan jadi kayak gitu. Saya ngeliatin dia ya, waktu itu saya ngeliatin dia dalam hati, saya berpikir, ini anak gila kali ya, kok bisa ya dengar-dengar suara Tuhan, disuruh-suruh Tuhan kayak gitu, kok bisa gitu ya, kok bisa dia ya. Tapi saya nggak ngomong apa-apa, saya ngeliatin dia aja. Nah, terus setelah itu, saya merasa kok ada manusia bisa dengar suara Tuhan ya, disuruh berdoa buat saya setahun setelah gitu. Oh, saya belum pernah dengar suara Tuhan, saya kan orang sombong, tadi saya bilang, kok saya yang anak pendeta ini, saya yang dapat ilmu dari papi saya dari banyak tempat juga, termasuk dari tempatnya Pak Yonatan dulu ya. Itu kok saya S2 walaupun 2 semester ya Pak Yonatan ya, 2 semester di sana. Kok saya nggak bisa dengar suara Tuhan ya, Tuhan kok nggak pernah ngomong sama saya ya. Nah, saya harus cari. Kenapa manusia yang makan nasi sama-sama saya, dia bisa dengar suara Tuhan, saya nggak bisa. Jadi saya berburu mencari Roh Kudus. Saya kenal Bapa, saya kenal Yesus, tapi saya nggak tahu Roh Kudus. Saya berburu Roh Kudus. Saya beli buku ke Jakarta, saya baca bukunya Benny Hinn, saya baca semuanya.
selamat pagi Roh Kudus segala macam. Sehari saya banyak berkomunikasi dengan Linda dan juga Ratna. Ratna itu juga pendoa. Ya, kami berdiskusi segala macam dan saya akhirnya berburu saya belajar banyak tentang Roh Kudus dan akhirnya Roh Kudus memenuhi saya dan itu luar biasa. Buat saya senang sekali. Tidak salah Tuhan menyuruh saya di kampung yang namanya Hargulis karena di sini saya bertemu dengan Roh Kudus. Luar biasa. Dan itu pengalaman buat saya yang keren banget. Setelah 40 tahun baru saya bertemu dengan Roh Kudus. Ya. Nah, Linda itu pendoa yang luar biasa. Dan makanya waktu dia sakit, saya ngeliatin dia. Kira-kira doa apa nggak nih? Mula-mulanya sih nggak pernah lihat saya. Dia bersila. Dia kalau sudah duduk bersila, saya belajar doa dari Linda loh itu ya. Bener-benerin kata-kata saya juga ya. Saya belajar dari dia. Nah dia bersila di situ. Nggak pernah lihat sakit. Lama-lama berdoa dia. Sekarang dia setiap malam 1,5 jam dia bersila. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya kalau pagi kadang-kadang dia nangis ya karena sakit. Di kemo itu sakit banget. Selain kankernya juga sakit di dalamnya, panas juga. Di kemo juga sakit sekali. Tetapi saya lihat dia berdoa setiap malam itu dia berdoa bersila ya. Kalau pagi saya udah ribut sendiri, saya pagi duluan bangun, saya berdoa sudah selesai, saya nggak tahu dia berdoa apa enggak. Tapi kemungkinan berdoa kalau pagi ya, kemungkinannya. Kalau saya sudah keluar kamar, saya nggak lihat lagi. Tapi kalau malam saya lihatin, dia 1,5 jam dia menghadap Tuhan, menyembah. Luar biasa. Orang sakit itu nggak disembuhin loh. Nggak disembuhin sama Tuhan ya. Bukannya berarti kalau sudah nggak disembuhin itu Allah dari setan langsung meragukan Tuhan. Wah Tuhan, kenapa Engkau Tuhan? Aku bisa menyembuhkan orang sakit, aku bisa mengusir setan, aku banyak mengadakan mujizat, tetapi ternyata ketika aku sendiri sakit, aku tidak mengalami mujizat. Nah, seperti itu ya. Oke ya, ini berbagi pengalaman. Nanti kalian mengalami banyak hal, mudah-mudahan ini semuanya berarti ya. Jadi sekarang balik lagi ke firman Tuhan. Kata Tuhan, ambillah seluruh perlengkapan Allah, berarti kita harus mengambil sendiri. Itu bukannya Tuhan, kamu sekarang sudah jadi domanya aku, di sini tak pakein. Tak pakein perlengkapan ya, supaya nanti kalau iblisnya datang, kamu siap ya. Ini buat nahan-nahan kamu. Enggak. Tuhan bilang, ambil. Jadi kita yang harus mengambil. Kita harus melatih diri kami. Oke ya. Sekarang kita lihat, boleh gambarnya Pak David. Kita lihat. Coba gambarnya tadi di Pak David udah ya. Oke ya. Jadi berdirilah tegak. Yang pertama, lihat ada ikat pinggang ya. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu buat apa sih? Itu buat mengikat baju. Jadi bajunya orang Romawi ini karena yang cerita ini Paulus, itu zaman orang Romawi, dia tahu tentang tentara Romawi ya. Jadi ikat pinggang itu adalah, jadi begini, orang prajurit Romawi itu pertamanya pakai jubah di dalamnya ya, putih begitu. Nah itu harus diikat, kalau nggak diikat nanti kedodoran, ngerimpet kalau mau bergerak tuh agak ngerimpet, kedodoran kayak daster gitu sih ya. Jadi ikat pinggang tuh harus dipakai untuk supaya tetap melekat di badan ini ya. Arti dibilang ikat pinggang kebenaran supaya tidak terlihat ketelanjangan kita gitu ya. Nah, itu kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang firman Tuhan. Kita harus pakai itu pinggangnya. Nah, erat ya, jangan yang melorot-melorot gitu ya. Kita lihat para pria itu biasa juga pakai ikat pinggang. Itu maksudnya untuk apa? Supaya celananya nggak melorot, bener kan? Supaya nggak malu-maluin. Nanti kalau di jalan nggak pakai ikat pinggang, tiba-tiba celananya melorot, walah kelihatan dalamnya ya. Nah, orang Romawi juga pakai ikat pinggang seperti itu supaya dalamnya itu nggak kedodoran. Ya, ikat pinggang kebenaran, tetap benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita harus berusaha tetap benar, melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang lihat lagi ya. Ikat pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah, lihat ya, baju sirah itu yang kuning itu ya. Baju sirah keadilan. Ini baju sirah gunanya untuk apa sih? Kalau itu supaya nanti kalau ditusuk sama
lawan itu nggak tembus ke jantung. Makanya baju sirah itu dibuat dibuat sedemikian rupa supaya nggak tembus benda tajam. Dulu dibuat dari kayu seperti itu. Kemudian berkembang dibuat dari besi yang dirangkai-rangkai. Kemudian mereka bisa bikin pelat, maka sekarang dibuat pelat. Nah, itu yang depannya. Itu namanya baju sirah keadilan. Jadi orang tuh yang adil. Kalau lawan ya baru dilawan. Jangan orang benar-benar dilawan gitu. Harus adil ya. Kita tahu nih baju sirah ini ya. Saya sebelum lupa, saya ingatkan baju sirah ini cuma depannya aja, belakangnya bolong. Belakangnya nggak ada itu penutup. Baju sirahnya nggak ada. Kenapa kok bikinnya kayak gitu? Supaya begini, kalau mereka berperang tuh mereka dua berdua saling saling membantu. Jadi orang itu ngadep ke sana, satunya ngadep ke sini ya. Jadi punggungnya tuh begini ya. Punggungnya itu di sini, punggungnya di sini. Jadi mereka saling melindungi ya. Yang di situ perang gitu, melindungi. Jadi kita juga disuruh Tuhan juga, karena Tuhan juga menyuruh muridnya pergi dua berdua, itu supaya kita juga saling melindungi, saling membantu dengan kepandaian yang sama ya. Kalau misalnya ini kita pakai baju sirah nih ya, sini misalnya ini domba besar, yang ini domba kecil ya, nggak cukup ini ya, nggak cukup ini kalau kayak gini. Jadi harusnya gimana? Ya harus sama-sama beriman sama-sama nih ya, sama-sama punya iman yang kuat. Jadi ada level imannya itu sama lah, kira-kira mirip lah seperti itu. Jangan terlalu jomplang. Satunya baru terima Yesus, satunya udah jadi pendeta hebat, maksudnya banyak ilmu ceritanya ya. Itu jomplang, jadi nggak bisa melindungi, nggak bisa saling melindungi. Nah, kemudian kita lihat baju sirah keadilan. Setelah itu kita melihat lagi, yaitu kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ini kasutnya, kasut orang Romawi seperti itu. Kita lihat tentara-tentara ya sampai sekarang ya, kalau lagi zaman perang tuh ya, mereka tidur juga pakai sepatu loh. Jadi begitu nanti pagi-pagi, misalnya ada tiba-tiba musuh menyerang, langsung mereka nggak usah pakai sepatu lagi. Bayangin kalau lagi tidur ya, sepatunya ditaruh, terus tengah malam ada musuh menyerang, dia cari sepatunya, nyari sepatu kanan bisa sepatu kiri, sepatunya tetangganya jadi sepatunya dia, repot. Jadi kalau musim perang, tentara-tentara itu semua pakai sepatu. Nah kita harus pakai sepatu terus. Kasut, Injil, damai sejahtera. Nah tentang ini nanti diterangkan lebih panjangnya, tapi maksudnya apa? Kita harus siap membawa kabar baik pada orang lain, selalu ya. Selalu siap dimanapun, kapanpun, karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Kita sekarang harus selalu memakai kasut, sepatu, Injil damai sejahtera. Maksudnya kita menginjil, kita membawa kabar baik pada orang, bukan begini, kamu terima Injil nggak? Kalau kamu nggak terima Injil, aku bunuh kau. Itu namanya bukan damai sejahtera. Damai sejahtera itu pasti membawanya dengan damai sejahtera kayak Yesus saja. Ya, Yesus pernah nggak kita baca di kitab Injil itu, Yesus memaksa orang mengikut dia? Enggak kan? Waktu dia di Nazaret, orang kampungnya, waktu melihat Yesus lagi cerita tentang Yesaya itu, dia menerangkan kitab Yesaya, ini aku loh sekarang yang menggenapi kitab Yesaya. Maka orang Nazaret langsung bilang, wah, siapa ini? Anak tukang kayu ini. Anak yang nggak pakai nih, saya nggak tahu dulu kecilnya ingusan. Ya kita kan seperti itu kalau orang-orang tua melihat kita waktu kecil, ini siapa nih? Saya nggak tahu, kita ya adiknya ada berapa kita juga ngerti, mamanya siapa kita tahu. Berani-berani dia ngajar dan ngaku-ngaku, akulah orang yang menggenapi apa yang dikatakan Yesaya. Ya, Yesus meninggalkan Nazaret ya. Orang Nazaret malah mau bunuh dia loh, mau didorokin dari tebing. Wah, kata Yesus nanti tidak dihormati di tempatnya sendiri. Tapi kita lihat Yesus bukannya gini, ya orang Nazaret, kamu biarpun tahu aku kecil ini, aku udah hebat nih ya, kamu harus nurut sama aku.
Dulu kamu tahu aku kecil, tapi sekarang aku sudah dewasa. Aku memegang janji Tuhan. Roh Kudus ada di tempat aku. Kalau kamu nggak percaya, kamu semua masuk neraka. Pergi kau, masuk neraka semua. Ya gitu. Tuhan Yesus diam aja, dia pergi aja. Ya sudah, kalau kamu tidak mau menerima Injil kebenaran dan sejahtera, ya udah saya pergi. Gitu ya. Tapi dia selalu berusaha untuk membawa kabar baik. Demikian juga kita. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, itu perisainya betul nih segini-gedenya ya. Sekarang perisai kayak gini dicontoh sama polisi-polisi kalau menghadapi huru hara. Kita lihat polisi di Jakarta misalnya ya, lagi ada huru hara, mereka akan pasang nih tembok perisai. Perisainya tinggi-tinggi kayak gini, bukan perisai bulat yang sebesar kuali, enggak, ini panjang kayak gini ya, perisainya bener nih. Sebetulnya dia perisainya pokoknya buat duduk nutupin orang itu nih, kurang panjang dikit ya. Nah, jadi perisai ini dipakai untuk apa? Untuk menahan panah dari musuh. Nah, musuh kita tadi siapa? Setan kan? Panah itu apa sih? Panah apa? Panah omongan biasanya. Ya, kita itu orang kayak artis sih, jadi diomongin terus ya. Saya ini banyak digosipin macam-macam. Tapi saya ketawa aja sekarang nih, apalagi saya udah keluar dari penjara itu lebih-lebih ya. Biarin aja. Ketawa aja lah. Mereka ngomongin apa saja terserah ya. Itu mulut-mulutnya sendiri, jadi tugas mereka sendiri. Tapi saya pasang perisai iman dengan perkataan begini, saya patahkan omongan kamu itu. Nggak kena ke tempat saya. Jangan sampai kena. Coba kalau kita misalnya digosipin, walah itu orang, anak itu tuh. Anak itu anak yang nggak bener. Dulunya itu berasal dari daerah gelap, ibunya aja orang haram, nah ini, nah itu. Maka kita sakit hati. Nah, kalau sakit hati berarti kena panah itu. Kalau kita sakit hati tuh, kalau terus kita bukan cuma sakit hati, kita merenung di kamar sendiri, terus ngelamun. Iya ya, saya ini siapa ya, mama saya gimana ya, orang tua saya nggak kaya ya, iya ya, saya ini. Nah itu kena panah iblis. Nanti lain kali iblis datang lagi, kamu anak bodoh, belajar dari dulu sampai sekarang nggak pinter-pinter. Emang dasar keturunan orang bodoh, bapaknya bodoh, neneknya bodoh, kamu juga bodoh. Langsung kita sakit hati, iya saya bodoh. Itu melalui mulut orang lain. Iblis sih nggak ngomong langsung, biasanya orang lain yang ngomong. Ini anak ini ya. Saya dulu kecil, saya anak pendeta, saya ini suka lihat emak-emak itu berdoa ya, Biston dulu namanya Biston. Nah, ada emak satu namanya Biston tuh latihan doa ya. Latihan doa. Ada emak namanya Emak Tucan ya, saya masih ingat. Emak Tucan tuh bilang kayak gini, ini bocah ini cerewet banget cangkeme gitu ya. Bapak Mboke diam, ini anak cerewet. Saya sampai sekarang masih ingat, mukanya Emak Tucan juga masih ingat. Karena waktu itu saya masih kecil, tapi saya udah sakit hati sama Mas Susan. Itu sih Mas Susan itu. Saya inget omongannya dia. Enggak kayak Bapak Mboke, nah enggak kayak bapak ibunya. Ini, cerewet banget nih anak ya. Nah itu Mas Susan itu ya, saya masih ingat ya. Waktu itu umur saya mungkin baru 6 atau 7 tahun, tapi sudah sakit hati. Nah, perkataan orang itu sering membuat kita sakit hati. Nah kalau kita sakit hati, berarti kita kena panah. Makanya kalau ada orang mulai ngatain segala macam ke kita, pakai perisai imannya. Nah, saya berharga di hadapan Tuhan, masa bodoh orang lain mau ngatain apa juga. Saya ini prajurit Tuhan, terserah orang lain mau ngomong apa juga. Apa katamu lah, itu menurut kamu sendiri, tapi aku tangkis dengan perisai iman. Imanku kepada Tuhan. Tuhan menganggap aku berharga di matanya. Dulu waktu aku belum ikut Tuhan aja berharga, apalagi sekarang. Aku jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Aku adalah duta kerajaannya. Aku orang yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi, asa bodoh orang mau gosipin kita apa, mulut-mulutnya sendiri. Emang sebel sih kalau digosip-gosipin ya. Nah, seperti itu. Tapi sudah, nggak apa-apa. Iya, Bu. Nah, ya. Suaranya hilang? Enggak? Jelas?
Jelas. Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. ya, teruskan ya. Jadi itu perisai iman ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Panah apinya tadi ya, biasanya itu omongan. Kemudian terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu lihat ketopong di kepala ya. Ketopong tuh kepala. Ya. Tuh lihat kepala orang Romawi kayak gitu. Ketopong. Nah, ada apa sih? Di situ ada apa tuh ketopong sama terimalah. Disuruh pakai ya. Suruh pakai nih, disuruh diterima. Keselamatannya diterima. Terus disuruh dipakai. Jangan udah diterima kayak orang zaman sekarang. Naik motor. Bawa helm tapi helmnya nggak dipakai, dipakai di tangan aja, kalau nggak dicantolin, betul nggak gitu? Sebetulnya helm kan untuk apa? Supaya kalau kita jatuh tuh nggak, kepalanya nggak bocor. Tapi orang-orang pakai helmnya kadang kebalik, helmnya kadang dipakainya di apa model-model, terus ditaruh dicantolin di motor, kalau nggak dibawa gitu aja sama tangan. Nah, gunanya helm tuh dipakai, jangan dilihat-lihat aja. Jadi kata Tuhan, terimalah ketopong keselamatan, terimalah terus pakai. Apa sih yang dilindungi? Itu namanya kepala. Di kepala ada apa? Ada otak. Di otak ada apa? Kalau dunia rohnya ada rambut. Ya, itu ada rambut ya. Ada tempurung ya. Itu kalau helm biasa kita naik motor harus pakai itu supaya kepalanya nggak bocor ya. Kalau otaknya sudah bocor repot itu ya. Kematian di otak itu udah mati semuanya ya. Karena otak yang mengatur seluruh tubuh. Nah sekarang kalau di dunia rohnya itu apa sih yang dilindungi? Itu pikiran kita. Karena pikiran kita itu adalah medan peperangan. Kalau Tuhan ngomong soal medan peperangan itu pikiran. Di pikiran itu kita seringkali berkecamuk ya. Saya percaya sekali, saya tahu sekali bahwa kalau kita berdoa, misalnya 15 menit, itu yang 10 menit mungkin, itu sudah jalan-jalan kemana-mana. Yang 5 menit memang berdoa, tapi yang 10 menit itu pikirannya kemana-mana. Kalau kalian mungkin pergi kemana ya, mungkin ke game yang belum selesai. Mungkin ke pacar lagi apa ya sekarang ini ya, mungkin inget yang kemarin lagi berantem sama pacarnya, mungkin juga inget yang kemarin belum membereskan apa misalnya tugas atau apa segala. Jadi biarpun 15 menit, yang 10 menit jalan-jalan, karena pikiran itu susah dikekangnya pikiran. Dia bisa pergi kemana-mana. Misalnya kita mau ngelamun, itu nggak pernah punya rencana, saya mau ngelamun, nggak punya rencana ngelamunnya tuh, tapi tiba-tiba saya sudah ngelamun. Coba bayangin ya, kepikiran ya. Dan iblis memasukkan semua ide-idenya ke pikiran kita. Nah karena itu medan peperangannya tuh ada di situ, makanya ditutup dengan ketopong keselamatan. Nah, ya Martin Luther itu pernah ya, waktu dia lagi belajar gitu, iblis bilang gini, Martin Luther, kamu kan orang berdosa, kamu kan dulu kayak gini, dibacain dosanya Martin Luther semua. Terus Martin Luther bilang gini sama dia, iblis, terserah lu punya daftar dosa gue, gak peduli, karena aku sekarang sudah diselamatkan oleh Yesus, dan segala dosaku sudah diampuni. Aku nggak akan mendengarkan omongan, pergi sana, udah selesai. Dia menang karena dia pakai ketopong keselamatan. Iblis datang lagi, Martin Luther, kamu orang berdosa, nggak mungkin masuk surga, dosamu banyak banget, nggak mungkin. Kamu mau jungkir balik kayak apa, nggak bakal kamu bisa masuk surga. Kata Martin Luther, iblis, Yesus bilang dia sudah menyelamatkan aku. Jadi dosaku sudah dilupakan oleh Yesus. Sudah dibuang ke laut. Jadi sekarang aku adalah orang yang baru. Dan aku ini akan masuk surga bersama-sama dengan dia. Sana minggir. Bisa dijawab karena di pikirannya itu tadi ditutup dengan ketopong keselamatan. Nah ya, coba ya. Jadi terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh yaitu firman Tuhan dipakai. Coba kita lihat ya.
semua perlengkapan senjata Allah ini, semua itu adalah perlengkapan untuk bertahan, kecuali pedang. Pedang itu untuk nyerang. Nah, kita itu disuruh bertahan dari serangan iblis, tapi kita jangan lupa, kita juga harus menyerang dia. Jangan cuma bertahan-bertahan aja, harus kita diserang iblis itu dengan firman Allah. Seperti Yesus waktu dicoba iblis. Dia menyerang iblis dengan firman Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi, dan dalam segala doa dan permohonan. Ada satu lagi, doa. Itu senjata untuk menyerang. Kalau kita pakai doa peperangan ya, bukan doa yang lain. Doa peperangan itu senjata untuk menyerang. Jadi, semua perlengkapan senjata Allah ini untuk bertahan, tetapi ada satu senjatanya, yaitu pedang roh, itu untuk menyerang. Kita nggak boleh diam-diam aja, diserang ya udah diam aja, nggak usah balas. Yang dibalas itu bukan orangnya ya, yang dibalas itu dari pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah, karena lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau kita lihat dalam perlengkapan senjata Allah ini, kalau kita pergunakan, kalau kita latihan setiap hari, maka kita akan semakin terlatih. Semakin terlatih, sehingga kalau kita balik ke ayat yang ke 13 ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan pengen supaya kita tetap berdiri. Jangan, maksudnya apa kalau tetap berdiri itu? Kalau kita lihat orang Romawi perang ya, menonton TV misalnya tuh, film, ada perang tuh, kalau yang masih berdiri berarti yang menang apa yang kalah? Yang menang. Yang menang. Kalau yang kalah pasti udah tergeletak ya, udah mati gitu, Iya, atau Bu. terduduk ya, udah tergeletak. Berarti yang menang itu yang masih berdiri. Kata firman Tuhan, kata Yesus, aku pengen kamu tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Maksudnya kita menang. Gitu. Tapi gimana dong? Kita harus berlatih. Saya ingatkan bahwa para prajurit Romawi ini latihannya berat ya. Kamu pernah lihat nggak orang-orang latihan? Nah, nggak usah Romawi deh, tentara kita latihannya berat nggak? Berat. Berat banget. Saya lihat mereka ya, manggul senjata, manggul ransel, ranselnya kadang dikasih bata ya. Mereka harus naik gunung, wow, terus berguling-guling di lumpur-lumpur yang melewati pagar-pagar berduri dan seterusnya ya, untuk melawan egoisnya sendiri. Mereka harus belajar satu tim, mereka harus belajar setia sama teman, karena mereka juga karena di medan perang itu teman sangat membantu. Kita juga ada di medan perang nih, kita ada dalam peperangan nih melawan roh jahat tadi di udara. Nah, kita juga harus berlatih. Nggak langsung pintar. Ingat bahwa kata Tuhan, kata firman Tuhan, ambillah seluruh perlengkapan Allah. Berarti kita harus ngambil, jangan lupa. Maka domba yang tadinya baru muda-muda itu kemudian dilatih oleh Tuhan jadi domba yang dewasa. Kemudian setelah itu dia menjadi singa. Maka doanya sekarang beda. Kalau dulu domba-domba ulat-ulat itu doanya, Tuhan, kami cacing dan ulat belaka, gak ada gunanya kami. Engkau begitu agung dan mulia. Maka kata Yesus ketika kita datang kepada dia dan menjadi muridnya, Yesus bilang, domba-dombaku, doanya diganti. Karena aku adalah gembalamu yang baik. Maka sekarang Tuhan, engkau gembalaku yang baik. Menghadapi sakit penyakit, kita berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit ini. Luar biasa. Engkau yang memberkati kami. Nah, itu domba-domba yang kayak gitu ya. Tetapi ketika kita sudah menjadi singa, maka doanya beda lagi. Doanya beda. Nah, Tuhan, aku menurunkan berkat ke atas saudaraku ini. Aku menurunkan berkat ke atas keluargaku. Dan hai iblis, kita bisa bilang iblis kalau ada orang nyah kok dari orang ini sudah menjadi milik Kristus. Kita nggak takut. Orang-orang tuh banyak gini ya, kalau sama orang gila aja kabur, takut sekali ya. Saya pernah
menghadiri satu kebaktian. Di tengah kebaktian itu ada orang manifestasi seperti ular tuh, seperti ular. Pendetanya itu turun dari mimbar ya, terus dia menengking-menengking sambil mundur ke arah pintu mau kabur nih pendetanya nih. Dalam nama Yesus, keluar. Dalam nama Yesus, mundur dia kabur. Itu orang meliuk-liuk, seperti ular di tengah gereja. Gayanya tuh dalam nama Yesus tapi mundur keluar dia kabur. Nah, jangan kayak gitu ya. Kita akan menghadapi. Kita harus berlatih. Kita akan menghadapi semua serangan iblis itu. Kita bisa. Maka ketika kita menjadi singa, beda doa. Kita akan bilang pada waktu kita sakit kepala, kita sakit badan-badan, kita bilang, sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus dari tubuhku. Aku milik Tuhan. Di dalam hatiku ada aliran-aliran air hidup. Maka sekarang aku cuci penyakit ini dari tubuhku. Ini otak aku tuh lagi panas nih sekarang ya. Dalam nama Yesus, aku cuci aliran air hidup yang mencuci semua yang tidak baik dalam pikiranku, semua yang tidak baik dalam tubuhku, sakit-sakit dalam tubuhku, dicuci bersih. Di dalam nama Yesus Kristus. Bisa itu. Mulutnya beda. Sekarang punya otoritas untuk memerintahkan segala sesuatu. Itu keren ya. Amin, betul. Ya. Minggu kemarin kan saya sudah bilang, Tuhan Yesus kan singa Yehuda kan. Ya masa singa Yehuda badannya ulat. Iya kan? Ya kudu badannya singa lagi dong. Ya kalau berdoa ya singa itu. Doanya masih ulat terus ya. Kalau domba memang masih nyuruh Tuhan berkatilah orang ini Tuhan. Malah kita tuh seringkali nyuruh Tuhan gini. Tuhan saya mau tidur malam ini. Jagai saya Tuhan ya, rumah saya ini jangan sampai kemalingan. Di sini nih banyak setan juga, jangan sampai setan masuk ya. Tuhan disuruh-suruh, bayang. Kita tuh sama Tuhan besar mana sih, kuasa mana sih. Ajaib, malam-malam disuruh jaga, malam lagi mau berangkat sekolah pagi-pagi dia bilang, Tuhan tolong ya saya mau ke sekolah misalnya ya. Saya naik sepeda Tuhan, jangan sampai jatuh ya Tuhan. Tuhan singkirkan semua batu-batu di jalan. Semua yang nanti nyuruh lagi sama Tuhan. Aduh lucu nggak ini ya. Doa-doa tuh kayak gitu sukanya nyuruh ya. Mbak aja sih Mbak. Tuhan gimana saya Tuhan? Mbak Tuhan gimana nih saya Tuhan nih? Nyuruh terus sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh kalau malam jadi satpam. Kalau pagi jadi penjaga kota. Kalau di rumah ditinggal Tuhan, anak saya misalnya, anak saya kecil di rumah jaga ya Tuhan, Tuhan jadi penjaga anak, jadi babysitter. Nanti di kantor Tuhan, engkau sendiri ya, tolong aku ya, ini aku mau mengerjakannya sampai pusing. Tuhan disuruh ngerjain pekerjaan kantor, disuruh terus. Itu domba. Domba kayak gitu. Tuhannya disuruh, Tuhannya cuma gereng-gereng, ya sudahlah ini domba ya. Tapi aku akan latih, harus jadi pemenang. Aku akan latih supaya dia bisa berperang. Dia harus jadi singa. Sebab aku singa Yehuda. Anak-anakku harus jadi singa. Tubuhku harus jadi singa. Anggota tubuhku jadi singa. Karena aku adalah singa Yehuda. Amin. Amin. Maka beda kalau singa ya. Beda ya. Singa ya. Sekali lagi dia singa itu merintah ya. Merintah sekali lagi ya. Jadi kalau Bu. Jadi kemarin kan ceritanya ya. Kalau berkat gimana tuh? Jadi aku ambil berkat yang Kau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati ayah dan ibuku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati ruangan ini dan mengusir semua yang najis dalam ruangan ini. Makanya kalau setiap mau mulai itu diusir dulu setannya ya. Supaya enggak, kalau duduk enggak sil-silan istilahnya orang Jawa. Tahu enggak sil-silan? Sil-silan itu kayak gini, kayak uker. Duduk tuh enggak bisa benar. Nanti sebentar lagi ke sana, sini. Tuh enggak bisa benar gitu ya. Itu banyak iblis itu ya yang suka ganggu. Kamu sil-silan aja biar yang pendetanya itu biar bingung. Kalau pendetanya tuh lihat orang pada gelisah banget nih, maka dia mau khotbah apa tuh lupa di sini. Aduh, tadi ngomong apa ya? Lupa. Ganggu banget ya. Nah, jadi sebelum mulai sudah dibilang, aku hancurkan, aku singkirkan semua yang najis yang masih ada di ruangan ini di dalam nama Tuhan. Aku bersihkan pikiranku sekarang, mau belajar dengan air yang hidup, bersih, hatiku bersih, pikiranku bersih. Sekarang siap ditanami benih firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Itu singa baru ngomongnya. Enggak gini Tuhan, tolong bersihkannya dan lupa ini saya bebel sekali bodoh saya tuh.
Tuhan. Nah itu domba memang ya, beda ya. Tapi sekarang beda. Aku bersihkan karena di dalam tubuhku, di dalam hatiku ada aliran-aliran air hidup. Maka sekarang air hidup itu membersihkan pikiranku, membersihkan hatiku. Sekarang aku siap untuk belajar. Apa yang diajarkan masuk dalam pikiranku, masuk dalam hatiku, membuat aku makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. 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 Bisa seperti itu. Ya latihan memang. Latihannya nggak sehari 2 hari ya. Latihan ya, latihan. Yo. Latihannya Bu. sama siapa? Latihannya sama siapa? Pak Junat. Ya sama temennya sendiri. Latihan sama teman sendiri. Ada iblis bisa pakai teman kita ya untuk menjatuhkan kita kan, bener kan? Ya. Benar, Baru. Bu. Mbak, kayak cewek-cewek nih, ketemu misalnya ada temu cowok, Tesi, kamu kok gemuk banget ya? Langsung si Tesi itu, aduh, saya kok gemuk ya? Hari ini saya mau nggak makan, saya diet. Bener nggak? Itu gara-gara omongan cuman gemuk doang. Makanya cowok-cowok jangan selalu bilang cewek gemuk ya, itu tantang. Kalau ngomong gitu, Enggak, oh, Bu. kamu sekarang lebih sehat ya dari yang dulu gitu sopannya tuh ya. Enggak, Bu. Enggak pernah, Gitu ya. Bu. Nah, gitu ya. Enggak pernah, Bu. Coba cowok-cowok, cewek sekali lagi ketemu ceweknya, cowok bilangin, kamu tuh jadi cowok tuh badannya rempeng kayak ikan asin. Waduh, omongan segitu tuh langsung sep. Langsung berat aja. Aduh, saya mulai sekarang mau olahraga biar ini ototnya biar begitu-begitu. Saya makan telur kilo sehari. Wow, langsung. Itu gara-gara omongan. Kamu latihannya harus pakai teman sendiri jadi latihan. Kalau ada ngomongan kayak gitu, oh, oke sih kamu gemuk banget. Puji Tuhan, berarti kan diberkati. Udah kan, selesai. Ya, berarti kalau dia ngomong kamu gemuk, aduh nggak makan, wah bodoh sekali. Ya walaupun jangan terus makan, oh saya buktikan saya gemuk, biar saya makan yang banyak. Lah itu memang rugi sendiri ya, gemuk kali juga nggak bagus. Atau saya krempeng, bukan krempeng kayak ikan asin. Nah, ikan asin juga kamu doyan, gitu ngomongnya. Gitu, okay? Gitu ya. Jangan marah ya. Kamu doyan, kamu bukannya kemarin kamu juga makan ikan asin, kamu doyan. Nah, biarin saya lebih jadi ikan asin, tapi jadi ikan asin kamu kan, jadi kan keren ya kan, gitu ya. Oke ya. Jadi seperti itu, oke. Latihan jangan lupa kita adalah semua prajurit Kristus, kita harus pakai semua perlengkapan supaya kita siap dan tetap berdiri setelah segala sesuatunya usai. Setelah Tuhan Yesus datang menyebut kita tetap berdiri menang. Amin. 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 Siapa yang udah ya, udah selesai nih ya. Siapa berdoa? Kalau ada pertanyaan, Japri ya, teman aku ya. Ya. Saya mau kasih komen, boleh nggak, Bu? Boleh. Gini ya, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh bapak-bapak, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu, itu kalau sudah perhatikan nggak? Akhir-akhir ini, Perhatikan, Pak. itu ada, saya perhatikan ya, ada 3 yang ada yang lain-lain mengisi otak kita, mengisi hati kita, mengisi otak kita. Tapi ada 3 hamba Tuhan, Ibu Rebecca salah satunya, Pastor Christina, dan Ibu Esther. 3 ini mengisi Roh Kudus, mengisi roh kita itu. Mengajarkan Roh Kudus, bicara dengan Roh Kudus, berhubungan dengan Roh Kudus, mendekati Roh Kudus, hidup dalam kekudusan dan sebagainya itu. Jadi kalau saudara lihat di situ, kita tahu Tuhan itu menghendaki hamba Tuhan yang bukan hanya otaknya yang diisi, tetapi juga rohnya diperbaharui terus, dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Mau saudara? Mau. Ya, kalau nggak mau, maka Tuhan tuh akan kasih lagi loh. Nah, ini sekarang kan berimbang nih. 3 hamba Tuhan mengisi otak kita, 3 hamba Tuhan, ibu-ibu khususnya, mengisi akan roh kita. Nanti kenapa kok harus begitu? Karena kita ini bebal gitu. Kita nggak belajar, kita diajarkan untuk mendengar suara Tuhan.
Kita tapi nggak bisa dengar suara Tuhan seperti tadi yang Ibu Rebecca katakan kan. Selama Iya, 40 Pak. tahun itu Ya. baru belajar mendengar suara Tuhan, berbicara, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara semua ini, kita tuh diajar ke situ. Jadi di dalam pelayanan ini bukan hanya otak saja yang diisi, tetapi roh kita itu diperbarui terus menjadi dewasa dan berkomunikasi dengan Tuhan itu layaknya seperti teman begitu. Nantinya kalau itu makin sempurna itu akan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan Roh Kudus seperti Musa, seperti Abraham yang akhirnya disebut sebagai sahabat Allah. Bahkan Allah itu tidak akan melakukan sesuatu itu tanpa konsultasi dengan sahabat-sahabatnya. Itu luar biasa kan? Masa Tuhan itu yang penguasa, yang alam semesta yang begitu hebat itu mau melakukan sesuatu itu kok minta advice dulu, minta apa? Sharing dulu, sharing sama Abraham. Aku mau menghancurkan ini apa Sodom dan Gomora, dosanya udah banyak. Terus kan tawar-menawar sama Abraham, ditawar 50, 40, 30, 20, 10 ya. Nah, itu kalau kita lihat di situ betapa Tuhan itu menghargai dan ingin berkomunikasi dengan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara semua di dalam hidup saudara ini mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun, 30, 40 dan seumur hidup kita itu diajar untuk dekat kepada Tuhan. Kalau perlu 40 tahun di dalam hidupnya sampai Dr. Rebecca itu bisa mengenal dan mempelajari Roh Kudus, maka saudara-saudara juga nggak usah khawatir, tapi kita mencari Tuhan. Berdoa 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Bukan cuma tadi 15 menit, 10 menitnya pikirannya kemana-mana, 5 menitnya aja berdoa ya. Kita diajarkan gitu ya. Kalau belum mau belajar, nanti makin banyak loh. Porsinya makan sama Tuhan dikasih lebih banyak lagi. Karena kita ini orang bebal. Kita nggak belajar, jadi kita mungkin nanti, ini sekarang kan kira-kira 50-50. 50-50, 50% mengisi otak, 50% mengisi memperbarui roh kita. Sekarang kalau enggak, nanti bisa, kalau enggak belajar-belajar terus ya, Tuhan akan mengasih lebih banyak lagi gitu ya. Ya, itu kita belajar gitu ya. Thank you. Iya, Ya, Pak. betul enggak Ya. Ibu Rebecca? Betul Betul. enggak? Ya, betul. Harus belajar. Belajarnya setiap hari, every time. Iya, ya. Setiap saat. Ya. Setiap saat, ya, ya. Ayo kita Tapi berdoa. sangat tenang. Ya. Kenapa Bu Rebecca? Sangat tenang kalau kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus, itu sangat meneduhkan hati, sangat menyenangkan. Ya, saya ingat sedikit ya. Saya ingat waktu suami saya meninggal itu dadakan karena dia serempet-serempet. Semalam saya nggak bisa tidur. Di hati saya itu ada lagu. Saya nggak nyanyi. Yang nyanyi Roh Kudus itu bikin hibur hati saya. Betul-betul hati saya itu dihiburkan oleh Roh Kudus. Dia yang nyanyi, bukan saya. Saya rasanya tuh nggak tahu lah. Saya itu orangnya mendatar ya. Mungkin wajah saya nggak melihat memperlihatkan kesedihan. Orang-orang nggak lihat saya nangis kayak apa gitu, nggak pingsan gitu ya. Orang-orang ngarepin saya pingsan, kaget-kaget, nggak juga. Tapi ketika saya sedih sekali, saya pasang tameng ya. Saya kalau sedih itu pasang tameng, muka saya nggak kelihatan. Saya ketawa mungkin ya. Tapi hati saya sedih sekali, dan Roh Kudus malam itu menghibur saya terus. Dia nyanyi banyak. Saya dikuatkan, sangat kuat. Saya berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saya tahu itu yang terbaik buat suami saya. Itu luar biasa. Ya, itu dia yang menghibur saya. Dia memberikan alasan. Dia berbicara pada saya, dan itu membuat saya sangat terhibur. Luar biasa. Ya, seperti itu. Oke? Ya. Itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Ya. Ya, kita terima banyak pelajaran hari ini. Salah satu kita mau berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ibu Rebecca mau berdoa juga boleh, atau ada adik salah satu juga boleh. Siapa? Mari kita bersatu. Ayo, saya yang berdoa. Ya. Ibu Rebecca berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, bahwa Engkau ada buat kami. Engkau dahsyat, Engkau. Kami bersyukur bahwa aliran air hidup itu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau menjadikan orang-orang, kami ada orang-orang yang berharga. Kami bersyukur bahwa
sekarang kami boleh berlatih untuk menjadi prajurit. Dan sekarang ya Tuhan, biarlah air yang hidup itu sekali lagi membersihkan pikiran kami, membersihkan hati kami, membersihkan tubuh kami, membersihkan jiwa kami dari yang najis di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap yang sekarang ini sedang mendengarkan, dibersihkan dengan air hidup. Maka pikiran mereka jernih, hati mereka jernih, hati kami jernih, pikiran kami jernih, untuk terus menerima benih firman Tuhan, sehingga apapun yang kau firmankan itu akan bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami pun boleh menjadi orang yang menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami boleh belajar banyak tentang Engkau, karena Engkau Tuhan kami yang tak tertandingi. Engkau hebat dan mulia. Sekarang sekali lagi aku menurunkan air yang bersih, air yang hidup kata setiap murid yang ada di situ, membersihkan mereka dari semua yang najis, semua orang-orang mati, semua roh jahat yang masih ada dalam tubuh dan jiwa dibersihkan, digelontor keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bersih semua. Ruangan di situ juga bersih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kau perintahkan malaikat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berjaga-jaga atas ruangan demi ruangan di tempat BSOM berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka malaikat Tuhan akan menjaga. Malaikat Tuhan membersihkan semua yang najis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk luar biasanya Engkau di dalam hidup kami. Engkau dahsyat. Dan kami katakan segala kemuliaan untuk Engkau. Bukan untuk kami. Engkau yang patut dimuliakan. Puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Ibu Rebecca. Besok kita ada besok hari Selasa ya. Ini hari Senin ya. Hari Senin di sana ya. Senin ya. Ya Pak, Senin. Jadi hari Selasa pagi ada pengajaran dari siapa? Ibu dari Pastor Christina ya. Ya. Bu Christina. Lalu Selasa malam Ya, Pak. jangan lupa jam 8 malam kita ada doa bersama Esther. Ibu Esther dengan seluruh dunia. Macam-macam loh dari mana-mana itu. Ya. Dari Cambridge, dari Jakarta, dari Solo, dari mana-mana, itu luar biasa loh. Bayangkan itu sekitar 30 orang itu berdoa untuk saudara-saudara, itu luar biasa kan? Luar biasa enggak? Luar biasa itu, dari luar negeri, dari mana-mana. Ya? Oke. Ya, Pak. Sampai jumpa, God bless you semuanya. Sampai jumpa, Bu. Bye-bye, Bu. Bye. Bless you, Bu.